Jangan lupa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna. DPR berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan juga anak. DPR RI dan pemerintah baru saja menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA untuk disahkan dalam rapat paripurna. Adapun RUU yang semula berjudul Kesejahteraan Ibu dan Anak ini mengalami perubahan judul menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka mengatakan, perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah memfokuskan tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. RUU ini akan mengatur hak cuti ibu selama paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Sementara itu, cuti ayah mendampingi persalinan diatur selama 2 hari atau paling lama 5 hari kerja. Cukup komprehensif yang sangat berkorelasi terhadap pengentasan gizi, berbagai persoalan akses layanan bagi ibu dan anak, khususnya misalnya ibu menyusui, ibu hamil, penguatan kesejahteraan hak juga termaksud bagi ibu dan anak, termaksud juga ada hal baru dalam undang-undang ini yaitu adanya pemberian hak cuti bagi suami untuk bisa juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Diah Pitaloka berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan kualitas hidup, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. Andri dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Pengawasan Pemilu mencatat ribuan temuan dan laporan pelanggaran dalam pemilu presiden dan legislatif pada pemilu 2024. Di sini Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Bawaslu untuk memperbaiki kinerjanya agar temuan dan laporan tersebut tidak terulang dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat ribuan temuan dan laporan pelanggaran dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif pada Februari lalu. Pelanggaran tersebut mulai dari dugaan penggelembungan suara hingga ketidaknetralan oknum ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun mengatakan, pesta demokrasi seharusnya tidak boleh dinodai oleh tindak kecurangan. Menurutnya, KPU seharusnya bisa lebih transparan dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara. Berbagai polemik seharusnya bisa dijawab KPU, mulai dari polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi, dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap, serta ancaman terhadap ASN untuk memihak calon presiden dan calon legislatif. Komarudin meminta KPU dan Bawaslu memperbaiki kinerjanya agar hal serupa tidak terulang dalam pelaksanaan pilkada serentak pada November mendatang. Pilkada ini kalau pihak KPU, Bawaslu, dan pemerintah tidak netral, itu bisa terjadi keributan yang serius. Ya. Karena ini kalau keributan di seluruh Indonesia, berapa kabupaten kota saja ribut, pusing kita, aparat keamanan kita tidak cukup untuk menangani, menjaga stabilitas di daerah itu. Peristiwa yang terjadi ini jangan sampai terbawa ke Pilkada 2024 yang serentak itu. Nah, kalau mau supaya pemilu itu berjalan dengan aman damai, maka aparat pemerintah, aparat penegak hukum, aparat KPU, Bawaslu harus berdiri pada posisi yang benar, tidak boleh berpihak sana sini. Untuk memberikan efek jera, Komarudin meminta KPU untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pelanggaran penyelenggaraan pemilu pada Februari silam. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam sidang parlemen dunia yang ke-148 di Jenewa, Swiss, Badan Kerjasama Antar Parlemen aktif membahas berbagai isu global, mulai dari ekonomi, politik, dan juga isu perempuan, serta pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan juga HAM di dalamnya. Sampai di sini menyuarakan kemerdekaan Palestina.
Dalam sidang Parlemen Dunia atau Interparliamentary Union yang ke-148 di Geneva, Swiss, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI aktif membahas berbagai isu global, mulai dari ekonomi, politik, isu perempuan, pembangunan berkelanjutan, demokrasi dan HAM, hingga menyuarakan kemerdekaan Palestina. Ketua BKSAP DPR RI sekaligus anggota Komite Eksekutif IPU Fadlizon mengatakan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam sidang Parlemen Dunia karena keterlibatan aktif DPR dalam berbagai bidang komite dan komite eksekutif. Secara paralel, delegasi Indonesia melakukan berbagai pertemuan, termasuk pertemuan membahas isu Palestina. Fadli menyebut isu Palestina merupakan isu krusial yang harus disikapi Parlemen Dunia. Untuk itu, Indonesia kembali mengajukan proposal resolusi terkait perdamaian di Palestina. Di dalam pertemuan ASEAN Plus 3 maupun dengan Asia Pacific Group, kami menyampaikan bahwa Indonesia mengusulkan draft proposal untuk emergency item atau resolusi terkait dengan Palestina. Jadi kami sudah sampaikan, isu Palestina ini adalah isu yang jelas harus ada suara dari IPU. Pada pertemuan 6 bulan lalu di Angola, dalam pertemuan yang ke-147, Indonesia juga menginisiasi dan mendapat dukungan lebih dari 60% dari seluruh anggota parlemen yang hadir. Pada gelaran IPU kali ini, DPR RI kembali menginisiasi resolusi untuk menghentikan perang, menyegerakan gencatan senjata, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Draft resolusi ini disusun bersama Parlemen Malaysia dan diharapkan dapat didukung lebih dari 70% parlemen yang hadir agar dapat ditindaklanjuti menjadi resolusi. Dari Geneva, Swiss, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim masih akan terus melanda Indonesia hingga periodik mudik Lebaran di bulan April 2024. Bahkan saat ini banjir sedalam 2 meter tengah merendam Jalan Nasional Pantura jalur Semarang-Surabaya yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul pasca hujan deras. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, ketidakpastian cuaca dan juga pancaroba perlu diantisipasi guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat saat melakukan perjalanan mudik. DPR RI pun mendorong BMKG untuk aktif dalam memberikan informasi terkait dengan perubahan cuaca serta secara tepat dan akurat, terutama menjelang mudik tahun 2024 kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemirsa, kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terus melanda Indonesia hingga periode mudik Lebaran di bulan April 2024. Bahkan saat ini banjir sedalam 2 meter tengah merendam Jalan Nasional Pantura jalur Semarang-Surabaya yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul pasca hujan deras. Ketidakpastian cuaca dan pancaroba perlu diantisipasi guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat saat melakukan perjalanan mudik. Meningkatnya curah hujan ekstrim dapat mengakibatkan bencana seperti banjir dan tanah longsor yang perlu ditindaklanjuti BMKG dan Basarnas.
DPR RI mendorong BMKG untuk aktif dalam memberikan informasi terkait perubahan cuaca secara tepat dan akurat, terutama menjelang mudik 2024 kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa menyesuaikan waktu perjalanan mudik sehingga bisa meminimalisir resiko bencana alam dan mempercepat evakuasi kecelakaan. BMKG sudah mengeluarkan atau mendeklar bahwa Indonesia dalam kondisi cuaca yang netral. Ya saya pribadi mempertanyakan kenetralannya sejauh mana, karena kalau kita lihat 2023 saja yang baru kita lewat 2024 sudah banyak beberapa kejadian-kejadian, misalkan di Sumedang kemarin, Bandung dan di tempat-tempat lain. Nah ini kan menandakan bahwasannya kita tidak netral. Nah, ini yang harus diperjelas gitu. Kira-kira persentasenya berapa persen sih kalau seandainya BMKG sudah memperkirakan, bukan hanya memperkirakan ini kondisi cuaca ke depan ini seperti apa. Karena pada saat kondisi ini bisa disimpulkan atau diperkirakan dan menjadi insya Allah akan menjadi panduan bagi masyarakat dalam hal dia berlebaran atau mudik gitu, kapan bagusnya mudik, ini dalam hal meminimalisir risiko-risiko. Nah, kalau seandainya masih memang belum jelas ya, atau masih perlu memang analisa lagi cuaca ke depan ya, dia dilakukan penelitian lagi sehingga akan insya Allah mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik sehingga masyarakat akan mendapatkan panduan. Masyarakat Indonesia diharapkan terus memantau aplikasi Info BMKG ketika mudik untuk mengetahui cuaca di sekitar jalur mudik yang dapat diprediksi 3 jam sebelumnya, sehingga perjalanan mudik masyarakat akan menjadi aman dan nyaman. Pemirsa, pemerintah Indonesia berencana mengimpor puluhan ribu ton beras dari Kamboja untuk melengkapi stok dalam negeri menjelang Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17 dengan terkait rencana pemerintah untuk impor. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadullah mengatakan bahwa kebijakan impor pemerintah harus memperhatikan hasil panen petani, maksud kami, dan di sini pemerintah harus mengutamakan penyerapan dan juga membeli gabah dari petani. Jika nantinya mengalami kekurangan baru melakukan impor, bukan sebaliknya. Dan pemirsa, berikut wawancara rekan kami Nazia Sudirja dari Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini pemerintah menugaskan kepada Bulog bahwa tahun 2024 Bulog ditugaskan untuk mengimpor beras untuk Indonesia sebanyak 2 juta ton. Namun dengan demikian terdapat peningkatan impor beras sebanyak 1,6 juta ton di awal tahun ini karena konsumsi dari masyarakat ini cukup tinggi pemirsa karena menjelang Ramadan dan juga Lebaran. Oleh karena itu kita akan bertanya kepada salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yakni Bapak Muhammad Hussein Fadullah dari fraksi Gerindra terkait sebenarnya apa permasalahan yang terjadi sehingga Indonesia ini impor beras meningkat di tahun ini. Baik Pak, terkait dengan rapat dengan mitra yakni Kementerian Perdagangan terkait dengan impor beras yang meningkat di tahun 2024 ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak? Ya memang ada beberapa faktor yang sudah kita dengar ya, baik itu faktor-faktor yang telah disebutkan oleh pemerintah dan juga
yang telah disebutkan oleh para pakar-pakar ya. Salah satu yang mungkin kita sering dengar adalah faktor bagaimana di tahun ini di seluruh dunia bahwa situasi cuaca dan juga kondisi alamnya, iklimnya itu memang tidak menentu, yang itu salah satunya bisa membuat hasil produksi daripada beras ataupun tanaman ataupun hasil produksi lainnya itu terganggu ya. Dan di sisi lain mungkin kita juga tadi sebutkan memang akan menghadapi bulan Ramadan, Lebaran dan lain sebagainya, yang memang itu tidak bisa diantisipasi ya oleh pemerintah kita di pemerintah Indonesia. Maka dari itu kita membutuhkan tambahan impor lagi dari luar ya. Seperti itu. Nah, dari informasi yang didapat ini, impor beras yang dilakukan Indonesia ini terbanyak adalah dari negara Thailand dan juga Kamboja nih Pak. Ini apakah ada alasan khusus mengapa Thailand dan Kamboja menjadi negara untuk impor beras Indonesia? Saya rasa mungkin dari hasil-hasil kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah, mungkin itu adalah dua negara ini negara yang bisa dikatakan negara yang cukup efektif ya, dalam arti mungkin harganya juga lebih murah dan juga kualitasnya juga tetap terjaga, lokasinya juga cukup dekat dan juga masih sama-sama di kawasan Asia Tenggara ya, seperti itu, simpelnya seperti itulah. Kalau dari Komisi 6 sendiri nih Pak, untuk penanganan terkait dengan impor beras yang cukup tinggi ini, adakah dorongan dari Komisi 6 kepada kementerian terkait dengan impor beras ini? Sebenarnya apakah sebenarnya Indonesia tidak bisa gitu memproduksi dalam negeri dan mengurangi impor beras ini nih Pak? Ya, sebetulnya kami di Komisi 6 ya, bukan kali ini saja, namun setiap kali kita rapat, apalagi ini mengenai pembahasannya mengenai ketersediaan bahan beras ataupun sembako pada hari-hari besar keagamaan ataupun hari besar lainnya di Indonesia, kita selalu memperhatikan dan juga mengingatkan Kementerian Perdagangan dan juga mitra-mitra terkait kita yang mengenai urusan beras dan semacamnya itu, untuk mereka bisa betul-betul menyerap hasil produksi dari petani-petani lokal kita. Bagaimana supaya itu bisa terserap, harganya juga tidak murah yang diserap, sesuai dengan harga keekonomisan yang kalau perlu memang harga yang dibeli oleh Bulog itu juga lebih tinggi, karena bagaimana supaya para petani juga bisa sejahtera. Jadi sebetulnya bukan kali ini saja, ini adalah hal yang memang selalu kita hadapi, yang memang tentunya tidak bisa lepas daripada evaluasi dan juga pengawasan daripada kementerian ataupun mitra kerja terkait ya, seperti Bulog ya di BUMN-nya. Itu memang sudah hal yang biasa kita lakukan, namun memang tahun ini ada kejadian yang tadi disebutkan faktornya, ya mungkin itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Tapi tentunya kuncinya adalah bagaimana pemerintah ini dan juga kami di DPR, di Komisi 6 khususnya, bisa menjalankan program ini, bisa benar-benar melakukan evaluasi, terjun ke lapangan dan melihat supaya hasilnya juga bisa betul-betul dirasakan, bahwa kita tidak perlu, tadi dikatakan tidak perlu banyak mengimpor terlalu banyak ya. Boleh kita impor, cuman sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan juga tidak merugikan kepada masyarakat ataupun negara ya, seperti itu. Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, itu tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Muhammad Hussein Fadlullah, terkait dengan impor beras yang dilakukan pemerintah di tahun 2024. Dari informasi yang beredar ini banyak sekali beredar bahwa Indonesia tahun ini akan mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton, dari yang awalnya Bulog ditugaskan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. 1,6 juta ton ditambahkan terkait dengan untuk mengisi keperluan dan kebutuhan masyarakat, yang dimana di awal tahun ini terdapat peningkatan kebutuhan. Tadi disampaikan bahwa Komisi 6 DPR RI juga terus mengingatkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini untuk terus mengevaluasi dan juga melihat kondisi di lapangan. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga Indonesia melakukan impor beras terbanyak di tahun ini. Memang disampaikan tadi juga bahwa cuaca ekstrim itu menjadi salah satu faktor terbesar kenapa Indonesia melakukan impor beras, dan oleh karena itu tadi juga disampaikan bahwa pemerintah ini didorong untuk tetap melakukan yang terbaik, meningkatkan kualitas panen dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.
Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita akan memasuki segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Anggun dan selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di segmen media online. Tentunya segmen berita pertama hari ini yaitu mengenai DPR RI yang menilai kenaikan tarif tol menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak tepat pemirsa. Kita melihat di sini di layar kaca. Dan di sini Komisi 6 DPR RI menilai kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif jalan tol Jakarta Cikampek dan juga Jalan Layang Muhammad bin Zayed adalah tidak tepat karena kondisi ekonomi masih labil akibat pandemi COVID-19 dan juga mendekatnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan terkait hal ini pemirsa, di sini anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Nevi Zuairina menyoroti dampak langsung dari kenaikan tarif tol terhadap biaya transportasi dan juga distribusi logistik. Tentunya pemirsa di sini secara umum tidak langsung dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan juga jasa. Tentunya kenaikan tarif tol dapat membebani masyarakat dan mereka yang berada di lapisan bawah.
dan juga dapat meningkatkan potensi terjadinya tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi yang semakin bertambah. Sebagaimana nih pemirsa diketahui terdapat pengumuman kenaikan tarif tanpa adanya pemberitahuan awal yang memadai kepada masyarakat yang juga dinilai sebagai langkah yang tidak transparan dan juga menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap kepentingan publik. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang juga mengenai headline di media online pada hari ini yaitu mengenai DPR RI yang juga mengapresiasi Pemkot Surakarta yang memajukan budaya melalui revitalisasi kota untuk generasi Z. Kita lihat kembali di layar kaca di sini. Dan di sini Komisi 10 DPR RI mengapresiasi pemerintah Kota Surakarta atas upayanya dalam memajukan kebudayaan di daerahnya melalui revitalisasi 17 lokasi di Surakarta yang merupakan fasilitas tempat berkumpulnya masyarakat. Dan tentunya pemirsa terkait hal ini anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Muhammad Nur Purnama Sidi menilai upaya yang dilakukan Pemkot Surakarta di sini merupakan cara yang elegan dan juga menarik dibandingkan dengan memaksa anak muda untuk belajar di tempat seperti sekolah ataupun sanggar. Sebagaimana diketahui pemirsa, kegiatan ini tentunya dilaksanakan guna memantau langsung upaya pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi budaya bahasa Jawa. Dan hal ini menjadi salah satu temuan menarik terkait dengan cara pemerintah Kota Surakarta, khususnya Mas Wali Kota Gibran untuk kemajuan kebudayaan yang ada di pemerintahan Surakarta. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang menilai kenaikan tarif tol jelang Hari Raya Idul Fitri tentunya tidak tepat, serta DPR RI yang mengapresiasi Pemkot Surakarta untuk memajukan budaya melalui revitalisasi kota untuk generasi Z. Sekian dari saya Rini Resi, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kami pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.